Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar Sains Data dan Komunikasi bersama saya Syahrul Hidayanto. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang Clutter is your enemy. Jadi coba bayangkan ya halaman kosong atau layar kosong di depan Anda. Setiap elemen yang Anda tambahkan ke halaman ya atau layar itu menambah beban kognitif pada audiens Anda. Dengan kata lain, membutuhkan kekuatan otak untuk memprosesnya. Oleh karena itu, Anda harus cermat memasukkan elemen visual dan visualisasi data Anda. Secara umum, identifikasi apapun yang tidak menambahkan nilai informatif dan kemudian hapus semua itu. Mengidentifikasi dan menghilangkan kekacauan dalam visualisasi data akan menjadi fokus kita pada materi kali ini. Salah satu penyebab yang dapat berkontribusi pada beban kognitif yang berlebihan atau tidak relevan adalah sesuatu yang disebut sebagai kekacauan atau clutter. Clutter di sini maksudnya adalah elemen visual yang menghabiskan ruang tetapi tidak meningkatkan pemahaman. Ada alasan sederhana mengapa kita harus berusaha mengurangi kekacauan ini. Karena itu membuat visual kita jadi tampak lebih rumit ya. Mungkin tanpa secara eksplisit ya menyadarinya adanya kekacauan dalam komunikasi visual, kita dapat menyebabkan pengalaman pengguna yang kurang ideal atau lebih buruk bagi audiens kita. Nah, kekacauan itu dapat membuat sesuatu terasa lebih rumit daripada yang sebenarnya. Saat visual yang kita punya terasa rumit, kita telah mengambil resiko audiens untuk memutuskan mereka ya tidak ingin meluangkan waktu untuk memahami visualisasi data yang kita buat. Nah, ini tentu bukanlah hal yang baik. Ketika kita mau mengidentifikasi elemen mana dalam visual kita yang merupakan informasi yang ingin kita komunikasikan dan mana yang mungkin berupa noise atau clutter tadi ya, pertimbangkan prinsip Gestalt dari persepsi visual. Prinsip persepsi visual yang diterima sampai saat ini. Prinsip visual ini menentukan bagaimana orang berinteraksi dan menciptakan keteraturan dari rangsangan visual. Nah, kita akan membahas 6 prinsip di sini, yaitu ada proximity atau kedekatan, similarity atau kesamaan, enclosure, closure, continuity, dan connection. Nah, pada masing-masing prinsip ini akan kita berikan contoh ya, penerapannya pada tabel atau grafik. Pertama, proximity. Jadi kita cenderung menganggap objek yang secara fisik berdekatan sebagai bagian dari suatu kelompok. Nah, prinsip kedekatan ini ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri ya. Anda secara alami itu bisa melihat titik-titik sebagai 3 kelompok yang berbeda karena kedekatan relatifnya satu sama lain. Nah, kita dapat memanfaatkan prinsip proximity ya. Cara orang-orang melihat kedekatan ke dalam desain tabel. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan itu hanya dengan membedakan jarak antar titik ya, mata Anda itu akan mengarah ke bawah kolom pada kasus pertama ya, atau melintasi baris itu pada kasus yang kedua. Itu hanya kita menggunakan prinsip proximity. Lalu ada prinsip similarity. Objek yang memiliki warna, bentuk, ukuran, atau orientasi yang sama itu dianggap terkait atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Pada gambar ini Anda secara alami mengasosiasikan lingkaran biru di kiri ya atau kotak abu-abu dalam satu kelompok di kanan. Nah, ini dapat dimanfaatkan dalam tabel untuk membantu menarik perhatian audiens ke arah yang kita ingin mereka fokuskan. Nah, pada gambar di bawah ya, kesamaan warna adalah petunjuk bagi mata kita untuk membaca melintasi baris, bukan ke bawah kolom. Nah, ini menghilangkan kebutuhan akan elemen tambahan seperti border atau bingkai untuk membantu mengarahkan perhatian kita ketika kita melihat visualisasi data. Lalu ada enclosure. Secara alamiah ya, kita akan fokus pada elemen visual yang memiliki enclosure seperti kotak atau background transparan. Nah, pandangan mata kita pasti akan tertuju pada elemen itu dan menganggapnya sebagai bagian yang penting.
Sebenarnya nggak perlu enclosure yang sangat kuat ya untuk melakukan ini ya. Hanya dengan background dengan warna yang berbeda aja seringkali sudah cukup gitu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Nah, salah satu cara kita dapat memanfaatkan prinsip enclosure ini adalah dengan menggambar perbedaan visual dalam data kita ya, seperti yang dilakukan pada grafik yang di sebelah kanan gitu. Lalu ada closure. Menurut konsep closure, orang-orang menyukai sesuatu yang sederhana dan sesuai dengan konstruksi yang sudah ada di kepala manusia. Karena itu orang cenderung melihat ya sekumpulan elemen individu sebagai satu bentuk yang dapat dikenali. Bahkan ketika sebagian elemen dari satu bentuk itu hilang, mata kita dapat mengisi celah elemen yang hilang tersebut. Misalnya elemen pada gambar sebelah kiri itu akan cenderung dipersepsikan sebagai lingkaran terlebih dahulu. Dan baru setelah itu sebagai elemen individual. Biasanya aplikasi grafik ya, misalnya Excel itu memiliki setting default yang menyertakan elemen seperti border dan background ya. Prinsip closure ini memberitahu kita bahwa ini sebenarnya nggak perlu ya. Kita dapat menghapusnya dan grafik kita masih bisa terlihat sebagai entitas yang kohesif ya. Bonusnya ketika kita menghilangkan elemen yang tidak perlu itu, data kita akan terlihat lebih menonjol, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di sebelah kanan. Ya. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah continuity. Prinsip kontinuitas ini mirip dengan closure. Ketika kita melihat objek ya, mata kita tuh mencari jalan yang paling mudah dan secara alami menciptakan kontinuitas ya pada apa yang kita lihat, bahkan di tempat yang mungkin tidak ada secara eksplisit. Sebagai contoh pada gambar yang di atas ya, jika saya mengambil objek satu dan memisahkannya, kebanyakan orang itu akan berharap untuk melihat apa yang ditampilkan selanjutnya ya, yang dua gitu. Tetapi ketika ternyata ada celah kosong, mata kita itu akan tetap menganggap bahwa objek tersebut adalah persegi panjang dan sama sekali nggak mengubah persepsi kita terhadap objek itu gitu. Nah, dalam penerapan prinsip ini saya telah menghapus garis sumbu Y itu di gambar yang bawah ya, yang sumbu Y vertikal dari grafik ya yang ada di bawah. Nah, mata Anda sebenarnya tuh masih bisa melihat gitu bahwa batang-batang itu tuh berbaris pada titik yang sama karena ada white space, ruang kosong gitu ya yang konsisten antara label di sebelah kiri dan data yang di sebelah kanan gitu ya. Seperti yang kita lihat dengan prinsip closure ini, menghapus elemen yang nggak perlu itu memungkinkan data kita itu bisa terlihat lebih menonjol. Lalu ada connection. Prinsip Gestalt terakhir yang akan kita bahas adalah connection. Kita cenderung memikirkan objek yang secara fisik itu terhubung sebagai bagian dari sebuah kelompok. Nah, the connective property atau line itu biasanya memiliki nilai asosiatif ya, yang lebih kuat daripada warna, ukuran, atau bentuk yang serupa. Nah, pastikan ini diketahui gitu ya oleh seorang desainer gitu, dan kita bisa lihat ada gambar yang di sebelah atas gitu ya. Mata Anda itu akan mungkin memasangkan bentuk yang dihubungkan oleh garis, bukan warna, ukuran, atau bentuk yang serupa. Nah, itulah prinsip connection dalam praktiknya. The connective property itu biasanya nggak lebih kuat dari enclosure, tetapi Anda bisa memengaruhi hubungan ini melalui ketebalan dan kegelapan garis untuk menciptakan hierarki visual yang diinginkan. Salah satu cara yang sering kita gunakan pada prinsip koneksi adalah dengan grafik garis atau line ya, untuk membantu mata kita melihat keteraturan dalam data, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah. Nah, prinsip visual Gestalt ini membantu kita memahami bagaimana orang melihat ya, yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi elemen yang sebenarnya nggak perlu dan memudahkan pemrosesan komunikasi visual kita. Oke, sebelumnya ya kita telah membahas apa itu clutter, mengapa penting untuk menghilangkannya dari komunikasi visual kita, dan bagaimana mengenalinya. Nah, mari kita lihat contoh real ya, dan memeriksa bagaimana proses mengidentifikasi dan menghilangkan clutter ini bisa meningkatkan visual kita dan kejelasan cerita yang pada akhirnya kita coba untuk ceritakan. Nah, ini ada skenario ya. Bayangkan Anda mengelola tim teknologi informasi. Tim Anda
itu menerima tiket atau masalah teknis dari karyawan. Nah, pada tahun lalu ada beberapa orang yang resign ya, dan pada saat itu Anda memutuskan untuk tidak mengganti beberapa orang yang resign tersebut. Nah, Anda baru saja ditanya tentang kebutuhan perekrutan pegawai untuk tahun mendatang dan bertanya-tanya apakah Anda harus mempekerjakan beberapa orang lagi. Pertama, Anda ingin memahami apa dampak pekerja yang resign selama setahun terakhir terhadap produktivitas tim Anda secara keseluruhan. Anda bisa memplot tren bulanan pekerja yang masuk dan yang diproses dalam 1 tahun. Nah, Anda melihat bahwa ada beberapa bukti produktivitas tim Anda itu berkurang karena kekurangan staf dan sekarang ingin membuat visualisasi data yang menjadi dasar untuk permintaan perekrutan Anda. Nah, gambar ini menunjukkan grafik asli Anda ya. Di sebelah kanan kita bisa melihat itu. Nah, coba kita lihat lagi ya visual ini dengan fokus pada clutter gitu. Pertimbangkan pelajaran yang telah kita bahas tadi ya tentang prinsip Gestalt ya. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita singkirkan atau kita ubah gitu. Berapa banyak masalah yang dapat Anda identifikasi dan mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah remove chart border. Ya, chart border ini biasanya nggak diperluin gitu. Seperti yang kita bahas dalam diskusi kita tentang prinsip closure Gestalt ya. Sebaliknya pertimbangkan untuk menggunakan white space untuk membedakan visual dari elemen lain ya di halaman sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah remove grid lines. Nah, jika menurut Anda akan bermanfaat bagi audiens untuk mempermudah audiens menelusuri data menggunakan jari mereka ya dari data ke sumbu, atau Anda merasa data Anda akan diproses lebih efektif ya, Anda bisa menghapus grid lines atau garis kisi. Tapi buat lebih tipis itu juga it's okay gitu ya, itu juga nggak masalah. Dan bisa pakai warna yang tidak terang gitu, misalkan warna abu-abu. Ya, intinya adalah jangan biarkan grid line ini bersaing secara visual dengan data Anda. Gitu. Jadi jika Anda bisa ya singkirkan aja semuanya gitu. Ini memungkinkan kontras yang lebih besar dan data Anda akan terlihat lebih menonjol. Kemudian ada kita bisa remove data markers ya. Jadi ingat setiap elemen itu menambah beban kognitif ya di pihak audiens Anda. Nah, di sini kita menambahkan beban kognitif untuk memproses data yang sudah digambarkan secara visual dengan garis. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Anda nggak boleh menggunakan penanda data, melainkan menggunakannya dengan sengaja dan dengan tujuan gitu. Bukan karena penyertaannya adalah default pada aplikasi grafis Anda gitu. Lalu ada clean up access labels. Nah, salah satu kesalahan terbesar adalah menambah angka 0 pada label sumbu Y. Nah, angka 0 ini sebenarnya nggak membawa nilai informatif ya. Namun membuat angka-angkanya justru terlihat lebih rumit daripada yang sebenarnya. Maka dari itu perlu dihapus ya, kurangi beban yang sebenarnya nggak perlu pada beban kognitif audiens. Kita juga bisa menyingkat bulan ya dalam setahun agar pas secara horizontal pada sumbu X ya. Jadi menghilangkan teks yang diagonal. Teks diagonal ini sedikit rumit sekali dibaca gitu oleh audiens ya. Lalu ada label data directly. Sekarang kita telah menghilangkan banyak beban kognitif yang tidak relevan. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan prinsip proximity Gestalt ya dan meletakkan label data tepat di sebelah data yang dideskripsikannya. Gitu. Kemudian bisa leverage consistent color ya. Sementara kita memanfaatkan prinsip proximity dari Gestalt ya pada langkah sebelumnya. Nah, mari kita juga pikirkan tentang memanfaatkan prinsip similarity dari Gestalt ya dan membuat label data dengan warna yang sama seperti data yang dideskripsikannya. Nah, ini adalah isyarat visual atau cue visual untuk audiens kita yang mengatakan bahwa dua informasi ini tuh terkait. Visual ini memang belum lengkap ya, tetapi mengidentifikasi dan menghilangkan clutter itu telah membawa kita jauh dalam hal mengurangi beban kognitif dan meningkatkan aksesibilitas. Kita bisa lihat di sini before after-nya ya. Datanya bisa terlihat lebih menonjol, lebih clean, lebih mudah untuk dimengerti gitu. Nah, setiap kali Anda memberikan informasi kepada
audiens Anda itu menciptakan beban kognitif dan meminta mereka menggunakan kekuatan otak mereka untuk memproses informasi itu. Kekacauan visual itu menciptakan beban kognitif yang berlebihan yang dapat menghambat transmisi pesan kita. Prinsip Gestalt ya dari persepsi visual itu bisa membantu Anda memahami bagaimana audiens Anda melihat dan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan menghilangkan elemen visual yang sebenarnya nggak perlu. Clutter is your enemy. Jangan biarkan itu ada pada visual Anda. Sekarang Anda sudah tahu cara mengidentifikasi dan menghilangkan kekacauan. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.